Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anidia Gita Snansi dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya Program Studi Sastra Inggris bersama rekan-rekan saya. Di video ini saya mewakili rekan-rekan kelompok untuk menjelaskan salah satu objek wisata yang juga merupakan identitas nasional, yaitu Tugu Pahlawan. Tugu Pahlawan adalah sebuah monumen yang menjadi markah tanah kota Surabaya. Tugu Pahlawan dibangun untuk memperingati peristiwa pertempuran 10 November 1945 di Surabaya, di mana arek-arek Surabaya berjuang melawan pasukan sekutu bersama Belanda yang hendak menjajah kembali Indonesia. Monumen Tugu Pahlawan menjadi pusat perhatian setiap tanggal 10 November mengenang peristiwa pada tahun 1945 ketika banyak pahlawan yang gugur dalam perang kemerdekaan. Meskipun pada waktu tersebut Indonesia telah memproklamirkan kemerdekaan, tetapi dalam kenyataannya, perjuangan bangsa belum benar-benar berakhir, justru semakin gencar karena bukan lagi perjuangan memperoleh kemerdekaan yang dilakukan, melainkan perjuangan untuk mempertahankan bangsa dan negara. Dan itu tentu saja lebih berat. Belanda sebagai negara yang pernah menjajah masih enggan untuk mengakui kedaulatan Indonesia menjadi suatu negara. Berdasarkan hal itu, timbullah berbagai usaha Belanda untuk merebut kembali Indonesia. Salah satu usaha yang dilakukan adalah mengibarkan bendera Belanda di Hotel Yamato. Mengetahui kejadian tersebut, bangsa Indonesia terutama para pemuda tidak terima dan tidak tanggung-tanggung naik ke atas hotel demi merobek warna biru yang ada pada bendera Belanda, menyisakan warna merah dan putih. Setelah peristiwa tersebut, perjuangan bangsa kembali memuncak. Kali ini, pertempuran antara bangsa Indonesia melawan pasukan Inggris yang terus memanas. Penyebabnya hanyalah suatu kesalahpahaman yang berimbas pada terbunuhnya Jenderal A.W.S. Malabi. Kematian Jenderal Malabi semakin membuat Inggris naik pitam terhadap Indonesia. Akhirnya, pihak Inggris, dalam hal ini Mayor Jenderal Eric Carden Mansfield, mengeluarkan sebuah ultimatum yang memerintahkan bangsa Indonesia agar menyerah saja. Menanggapi ultimatum yang dikeluarkan tersebut, bangsa Indonesia tentu saja merasa bahwa harga diri negara terinjak-injak. Dengan begitu, serta-merta bangsa menolak ultimatum dengan alasan bahwa Indonesia sudah merupakan negara yang berdiri sendiri. Akan tetapi, penolakan tersebut berarti sebuah pertempuran. Pada tanggal 10 November, Inggris langsung melakukan serangan dalam skala yang sangat besar. Ada sekitar 30.000 infanteri seperti kapal perang, tank, dan pesawat terbang, serta meriam yang dikerahkan untuk membombardir kota Surabaya, baik melalui jalur darat maupun jalur udara. Sementara itu, arek-arek Surabaya hanya berbekalan bambu runcing dalam melakukan perlawanan. Tugu Pahlawan berdiri di atas tanah lapang seluas 1,3 hektar dan secara administratif berada di wilayah Kelurahan Alun-Alun Contong, Kecamatan Bubutan, Kota Surabaya. Di bawah lahan tanah Tugu Pahlawan sedalam 7 meter terdapat sebuah museum untuk mengenang jasa-jasa para pahlawan yang berjuang di Surabaya. Di museum ini juga terdapat foto-foto dokumentasi pembangunan Tugu Pahlawan, diorama, serta barang-barang yang terkait dengan zaman perjuangan dahulu. Selain difungsikan sebagai tempat mengenang jasa-jasa para pahlawan, kegiatan lain pernah diadakan seperti seminar dan pertunjukan musik. Museum 10 November Tugu Pahlawan dibangun untuk memperjelas keberadaan monumen Tugu Pahlawan, yakni sebagai media untuk mempelajari rangkaian peristiwa pertempuran 10 November 1945 di Surabaya. Seperti yang dinyatakan oleh Presiden Republik Indonesia yaitu I.R. Soekarno,
bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang dapat menghargai jasa pahlawannya. Museum 10 November Tugu Pahlawan ini didirikan pada tanggal 10 November 1991 yang kemudian diresmikan pada tanggal 19 Februari 2000 oleh Presiden keempat Indonesia, yaitu Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Bagian tubuh monumen berbentuk lengkungan-lengkungan atau kanalures sebanyak 10 lengkungan dan terbagi atas 11 ruas. Tinggi, ruas, dan kanalures melambangkan peristiwa yang terjadi pada tanggal 10 November tahun 1945. Di bawah monumen dihiasi dengan ukiran trisula bergambarkan cakra, stamba, padma sebagai simbol api perjuangan. Puncak tugu yang meruncing dilengkapi dengan lampu berwarna merah dan penangkal petir. Bagian bawah dan atas tugu diberi hiasan berbentuk tumpal berwarna kuning keemasan. Kolam air berbentuk bundar pernah mengelilingi bagian tugu ini. Parasanya Purnakarya Nugraha tak perlu jauh-jauh. Ada monumen Parnasarnya Purnakarya Nugraha yang terletak di seberang Tugu Pahlawan. Monumen Tugu Pahlawan sebagai tempat wisata ikonik di Surabaya memiliki beberapa keunggulan, di mana keunggulan tersebut memiliki banyak manfaat bagi warga kota Surabaya. Keunggulan-keunggulan yang dimiliki oleh monumen ini yakni dapat dijadikan sebagai sarana edukasi, di mana hal ini dapat memperluas wawasan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Surabaya. Selain itu juga wisata monumen ini dapat dijadikan sebagai sarana UMKM kreatif, di mana hal ini bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Surabaya melalui gerai oleh-oleh yang ada di monumen Tugu Pahlawan. Nah, itu tadi penjelasan tentang monumen Tugu Pahlawan, salah satu objek wisata nasional yang ada di Surabaya. Sekian dari saya dan rekan-rekan kelompok saya. Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.